masalah pendidikan kan tentunya menjadi perhatian atau seringkali kadang-kadang luput gitu kan. Kang Cecep sendiri kan pekerjaan utamanya sebagai seorang office boy ya. Sebelumnya ya. Gitu. Tapi kabarnya memang sudah akhirnya karena mau konsentrasi sama sekolah berhenti dari pekerjaan utama. Udah berapa lama, Kang? Sekitar 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya. Tapi ketika awalnya di tengah-tengah pekerjaannya yang pastinya juga menyita waktu, apa yang membuat Kang Cecep akhirnya, aduh ini saya harus berbuat sesuatu nih untuk anak-anak sampai mendirikan sekolah? Ya mungkin karena geografisnya memang butuh pendidikan, karena dilihat dari lokasi sana emang rata-rata lulusan SD aja. SD pun jaraknya hampir 2 sampai 2,5 kilo. Wow, ya, jauh banget SD. dong itu ya. Makanya dari dulu pun saya udah punya niat. Akhirnya niat saya tuh dituangkan melalui ke teman saya. Dan teman saya itu dituangkan lagi ke mahasiswa IPB. Akhirnya mereka datang ke sana, ngelihat langsung. Ya memang datanya rata-rata emang 80% itu tidak melanjutkan sekolah. Yang berikutnya, jadi hanya sampai di SD saja. SD aja. Sampai SD berarti mentok di situ. Jenjang SMP-nya itu tidak dilanjutkan. Akhirnya mungkin ada yang dilanjutkan, tapi di tengah jalan mereka berhenti. Jadi sosok Kang Cecep ini sengaja kita undang ke Sapa Indonesia Siang karena menjadi inspirasi juga, terutama buat kita nih, karena seorang Kang Cecep yang dulunya adalah mungkin kalau kita bisa bilang adalah seorang office boy dengan gaji tidak seberapa, mengumpulkan uang sehingga bisa membeli tanah ya Kang katanya ya, sampai membeli sebuah lahan, sampai akhirnya bisa membuat sekolah ya di sana. Dan semangat Kang Cecep ini juga lah yang akhirnya bisa menjadi modal untuk adik-adik yang luar biasa ini, ada Taskia dan juga Aji. Jadi kalau kalian sekarang kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3, berarti kelas 9 ya? Iya. Kelas 9. Pertama kali mendengar ada sekolah yang Kang Cecep buat, kalian tuh dengernya dari siapa? Pas waktu itu kita masih sekolah dasar kelas 6. Kakak kelas kita tuh ada namanya Sinta sama Rena tuh sekolah di situ. Sebelumnya tuh sekolah kita tuh bukan sekolah yang tempat yang permanen ya. Ini juga masih numpang sih. Kita tuh guru-guru di sana tuh nyewa tempat di rumah Bu Amah. Dan kita tuh setiap kalau sekolah ngeliatin mereka lagi pada sekolah di situ sih. Oh gitu. Teras rumah. Iya. Jadi sempat nggak sih ada kekhawatiran waktu itu masih kelas 5 gitu? Kelas 6. Kelas 5 waktu pertama kali mendengar kan itu ada keinginan untuk melanjutkan ke SMP. Dengan kondisi seperti itu ada kekhawatiran nggak? Saya bisa nggak ya melanjutkan sekolah? Pasti kalau kekhawatiran sih mungkin wajar ya. Emang sekolah kita tuh masih banyak kekurangannya, tapi saya melihat tuh mereka semua tuh orang-orang yang hebat, mau bisa berjuang untuk kita untuk terus bisa bersekolah, dan saya ngerasain akan hal itu. Luar biasa, ini kita kayak lihat Laskar Pelangi dalam kehidupan nyata dan zaman sekarang gitu ya Kang Cecep. Tapi Kang Cecep kalau saya boleh tahu, pada akhirnya ini kan sekarang berapa sih muridnya akhirnya yang berhasil, yang udah ikut gabung sekolah lagi melanjutkan? Kalau data konkret di induk sekolah itu 25. Mungkin ditambah kelas baru itu baru dapat 7 orang. Kemarin kita nyari siswa baru dapat 7 orang. Sampai nyari ya. Berarti memang ada beberapa tempat yang mungkin orang tuanya enggan menyekolahkan atau melanjutkan anaknya. Enggan atau karena tidak tahu? Enggan, Mbak. Enggan ya. Tapi nanti kita akan dengar lagi bagaimana ceritanya ya, perjuangan Kang Cecep mencari siswa ya. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana perjuangan seorang Kang Cecep mencari siswa dan baru dapat 7. Belum lagi masalah mengenai siapa yang harus mengajar mereka. Itu dia. Sekolahnya. Nanti kita akan bicarakan lagi di Sapa Indonesia Siang.